itu semacam juga pembudayaan. Itu memperlihatkan kualitas dari tempat ini ya. Ya, jadi walaupun ini di kampung-kampung, tapi maaf, toiletnya tidak kalah dengan bintang 3 kurasa ya. Loras. Kau dulu lah. Terima kasih. Ya. Oke. Buat sahabat berita. Sekarang kita sudah berada di tempat di mana tempat ini sudah viral di media sosial. Jadi mungkin ada udah yang pernah kesini dan mungkin ada juga yang penasaran. Ini sebenarnya tempat apa sih? Ini tempatnya di mana sih? Dan akan kita bahas sedetail mungkin di Green Berita TV. Oke, tadi kita sudah keliling-kelilingnya sejenak bersama Kak Sandri tadi melihat yang kata orang ini adalah homestay. Jadi buat sahabat Green yang mungkin penasaran apakah ini homestay atau apa. Jadi buat sahabat Green nanti kita akan membahas lengkap yang langsung dijelaskan oleh Bapak Pemimpinnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih adik. Ya. Ya, dari Green Berita TV. Baik. Ya, orang memang bilang ini homestay, tapi sebenarnya di dasarnya ini sebagai retreat and meditation house. Retreat and meditation house. Apa itu retreat? Retreat orang mundur dari retreat artinya bahasa Inggrisnya mundur ya. Mundur di tempat hening, di tempat yang sunyi untuk ya merenungkan makna keindahan alam, merenungkan keindahan budaya Batak ya. Jadi di sini tempatnya kita untuk mendalami. Ya, mendalami bukan hanya sekadar melihat fisik pemandangan di sini, tapi ini dari mana ini? Ya, dari mana? Nah, kita mundur dari kesibukan sehari-hari. Nah, meditation artinya itu kita renungkan, kita dalami ya, supaya menjadi makna, supaya dengan tujuan orang yang pulang dari tempat ini ada sesuatu value, ada satu nilai ya yang dia dapat ya, dan yang membantu spiritualitasnya, kehidupan batinnya ya, bukan hanya melihat ini udah selesai ya. Nah, kenapa saya berani memulai bisnis begitu ya? Tentu ya saya perkenalkan dulu saya dan backgroundnya ya, tentu itu latar belakangnya ya kan. Masa Pak Joko Nitor berani buat begitu ya kan? Nah, baik, nama saya Paul Junian Siombing. Semuanya nama lengkapnya Paul Junian Sahala Maringan II Siombing. Biasalah orang Batak ya. Nah, namanya itu kan supaya saya Paul itu nama baptis. Ya, Juni itu karena saya lahir bulan Juni ya, Sahala itu supaya saya menjadi sinar ya, dalam keluarga ya. Baik. Pendidikan saya pernah belajar filsafat teologi seminari ya, S1 ya. Sesudah itu saya ambil master di Filipina Psychology of Counseling tahun 87, mungkin belum lahir ya. Belum lahir. Ya, tapi saya tidak menjadi konselor, saya menjadi karyawan di pabrik ya, 27 tahun ya. Baik, kemudian inilah mengalirlah darah Batak ya. Saya dengar di sini mau pariwisata. Saya mencoba membaca buku tentang budaya Batak dan alam ini ya. Ternyata kita lihat Pusuk Buhit ini, ternyata ini punya histori yang luar biasa ya, bahwa ini terjadi akibat letusan erupsi 70.000 tahun yang lewat yang menggoncang peradaban dunia ya, menggoncang peradaban dunia. Jadi
sekarang kita lihat indah ini melalui satu proses, wah, gejala alam yang luar biasa. Apa itu? Bukan kebetulan. Kalau kita sebagai orang beragama, pasti ada invisible hand, ada sentuhan Tuhan di situ ya. Dari suatu malapetaka besar yang menggoncang kehidupan dunia, peradaban dunia, banyak korban, tapi sekarang menjadi indah sekali. Seperti sekeping surga, kata orang ya. Nah, samosir, kepingan surga. Pasti ada rencana Tuhan di situ ya, dibuat ini ya. Harus kita sadari itu ya. Kita orang Batak itu, orang Samosir khususnya, harus menyadari ini bukan kebetulan. Ini Danau ini ada, kita harus sadar ya, ada sentuhan Tuhan di situ ya. Nah, saya mempelajari buku-buku budaya Batak. Ya, saya belajar dari Dr. almarhum Uskup Sinaga yang dulu dosen saya. Kemudian belajar juga dari Pastor Togar Nenggolan, itu dulu murid saya ya. Nah, jadi mereka ini ahli dalam Batak ya, ilmu Batak. Nah, ternyata budaya Batak itu dalam sekali. Kita pikir budaya itu hanya masalah ritual, masalah protokol. Oh, kalau mengadati sono mah, belum adong terdiri, adong aturan main. Ya, mulu dalinnya tuh lu mana merhula-hula, ini kan adong mah kan coba merhula-hula, mana adong tubuh kan, marboru kan, tapi. Nah, ternyata itu ada makna spiritualnya. Dan kalau dicari latar belakangnya dalam sekali. Ya. Nah, sekarang marga. Ya. Orang bahasa kan, nakik kan perjuli kita Jepang term marga. Tapi margamu ditanggang. Ya. Ini pertuturan kan? Itulah ciri khas orang Batak. Saya rasa tak ada di dunia ini seperti itu. Ditanya marga. Ditanya marga. Dan dari marga itu nanti kita mulai kekerabatan. Berarti ada marlai, martutur kan. Hula-hula itu apa ditanggang kan. Nah, jadi ada suatu tatanan sosial yang luar biasa. Ya, Delen Natolu itu kan. Ya, ada suatu tatanan sosial yang mengatur kita. Ya. Nah, dari mana itu? Kok hanya kita yang punya itu? Tak ada di dunia ini suku yang tahu Delen Natolu. Siapa yang punya marga seperti kita? Ada, tapi tidak sedalam kita ya. Ya. Tidak serinci ya. 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 Soalnya misalnya marga Siobing. Jepang atau marga Siobing. Udah? Nomor 3. Sudah tahu nomornya. Kalau dia nomor 15, saya nomor 16, berarti bapakku yang mana? Udah selesai. Pertuturan kan? Nah, dari mana itu? Kok bisa ada itu? Nah, kita telusuri sejarah Batak ini. Ya. Ternyata sejarah Batak ini, si Raja Batak itulah orang Batak yang pertama. Yang kedua, ini si Raja Batak, ima halak Batak. Nah, pertama. Ya, peparani non sini mulai marga. Ya, sini memulai ni marga si Raja Batakon. Alai mau ditarik do silsilah ni si Raja Batakon tu jam. Setabi sama tu oputa mulai jadi molon. Jarak tak botoro tapi kita berasa botol kamu dotong si Raja Batak asal muasal ini dia. Cianjur mula pusubuhi. Kan turun sedia sian dunia ilahi, dunia kayangan, ya kan? Nah, berarti di Bain Halaki suatu legenda, suatu cerita yang dasarnya sangat spiritual, bahwa setiap kita orang Batak keturunan anak Tuhan. Kita ini berasal dari Tuhan. Ya? Kita ini bukan manusia biasa. Ya, kita ini dari Tuhan. Itulah budaya Batak sebenarnya. Kan dari situ nanti
budaya Batak itu ditata. Tapi konsep dasarnya itulah. Kan? Nah, ala putar kanujuli itu sialaki songoni ima mabain dengan pengalaman laki arong laki rasa kemajuan, arong percaya diri bahwa kita orang dari surga, kita orang dari sana, arong lagi kebanggaan. Ima mabain laki gabi mau maju, ya, mau berkembang, ya, dan ya hidup sebagai manusia yang baik lah kan. Nah, inilah yang mau saya coba gali di tempat ini, ya. Dia mulu roh halak tu son, mulu manginap, manang oke, manang roh tu son. Kirawe mana ceramah-ceramahan non. Itulah nilai tambahnya tempat ini, ya. Nah, apalagi itu mau kena poso, yang foto kamu berai kan. Apa yang anak ku foto, anak usaha ku benda foto kan. Nah, tapi mari kita belajar. Ternyata budaya kita, alam kita mempunyai harta karun yang luar biasa. Ya, kita terpancing tenggelam kita di kalau budaya Batak. Kita budaya Batak. Ulah unadat kira soni makan, kira cepata silo kan. Budaya Batak adalah ulah unadat kira soni kan. Ya, tadi kembali ke misi pertama itu. Orang datang rotuson, dak kolam mamereng inaulini awon kan tempat on ale adong ma dapat nasida satu pendalaman, ya. Nah, direnungkan mai secara meditatif, ya, kontemplatif, ya. Kan alana awang mau rumah lalu, ya, buihu bangunon tangalani gugukku, tangalani hamalokku, tidak. Tapi saya bangun ini karena saya yakin ada pasu-pasu Tuhan nih. Nah, seimbang mahubayan ngolu partodion dohot mengaruli ngolu perdagingon, wema keseimbangan nih. Maka jadilah tempat ini, ya, maka jadilah ini, ya. Nah, siapa yang kutusi buah sedih buah gak bisa dion, kan? Tak kutusi, kerja di pabrik doang. Karyan pabrik dong, tapi bisa begini ya. Nah, Oma bahasa-bahasa ini Tuhan kan. Nah, Oma perlu Tuhan karena posoi kan, supaya hidup keseimbangan, hidup spiritual dan hidup hidup perdagingan di mana kan, mencari kehidupan perdagingan. Mulu ngasih imbangon, dan marano, dan masih hitam putih tidak, justru memperkaya. Ima. Jadi Hira Rasoni misi nami itu homestay on kan. Kita pakai istilahnya homestay supaya populer, tapi sebenarnya backgroundnya tadi retreat and meditation house. Itulah backgroundnya, ya. Tapi dari aspek budaya dan alam. Hira Ima nabu empat orang jolo untuk alunakin pertanyaan ini lainakin. Penjelasan mengenai tempat ini. Oke. Kalau boleh tahu ya Pak, kan tadi mengangkat tema budaya dan alam, keindahan panorama lah. Ya kan. Jadi kenapa bentuknya seperti ini, tidak seperti rumah Bolon, rumah adat Batak, dan inspirasinya kenapa bisa bentuknya seperti ini gitu. Ya. Mulu intinya kita mencari satu karya yang unik. Yang unik ya. Mulu orang yang unik kan orang ingin tahu. Iya betul. Kan mulu na biasa doh, biasa ya kan, tapi mulu basonasing kan, ingin tahu lah ya. Bahasa roh sona ingin tahu roh kan, kan ada unik bangunan ini kan, ya. Jadi memang karena unik ya, unik itu memang suatu daya tarik ya. Ya, apapun kita pekerjaan kita kan, entah kita membuat satu makanan atau satu produk kita ternak atau apa, harus unik supaya laku, ya. Harus ada ciri khasnya, ya. Entah ciri khasnya itu rasa, entah ciri khasnya itu servis, entah ciri khasnya itu harga atau layanan, ya. Nah, pokoknya ada ciri khasnya, itulah menjadi unik, ya. Nah, jadi ima setengah itu intinya unik. Nah, gara-gara unik ya. Inspirasinya gara-gara unik ya. Iya. Oke, jadi
pengerjaannya kita membahas tentang pengerjaannya. Ini dimulai sejak kapan pengerjaannya, Pak? Kata sorry pada mengelusi. Mulai bulan Agustus. Bisa dijelaskan bulan Agustus kira-kira apa kendalanya, entah airkah ke sini seperti itu dalam proses pembangunannya? Kalau soal kendala itu jelas banyak ya. Tapi kembali tadi, sesuatu kalau kita mau mendapatkan sesuatu harus ada ujian tau. Iya, betul. Ada orang naik kelas nggak ada ujian Iya, tau. betul. Nah, jadi ini dulu cukup sulit lah memulainya ya. Kita bikin eskavator untuk meratakan segala macam. Mulai sebenarnya pondasi itu sudah mulai Januari. Oh, Januari fondasinya ya. Karena cukup harus ini ketinggian pondasi harus cakar ayam tau. Iya, betul. Selanjutnya ini rumah bongkar pasang, knockdown. Iya. Nah, dari Palembang. Begitulah. Dari Palembang ya. Oke, jadi pernah menyangka nggak sih kalau tempat ini bakalan populer? Padahal ini kan masih proses pengerjaan ya. Masih. Pernah menyangka nggak seperti itu, Bu? Ataupun Bapak? Di luar dugaan. Luar dugaan ya. Itulah tadi ya bahasa-bahasa dituhani ya. Ya, benar. Di luar dugaan. Saya lihat di sini bukan hanya Bapak ya di sini ya. Maksud saya di situ, apakah hanya Bapak yang mengelola tempat ini? Apakah ada orang lain? Apakah misalkan ada anggota keluarga yang membantu gitu, Pak? Ya. Jadi karena kami lihat daerah ini kan tanah kok hanya tanam jagung ya kan, itu pun baru saja ya. Ya kita lihat di sini ada potensi-potensi alam ya, potensi. Ingat, Samosir dulu terkenal. Go di si hacang dan eme dan bawang. Sekarang di mana hacang? Di mana bawang? Iya, betul. Eme kalau nasotikan nama. Iya. Ipi jagung nesena impor deh. Nah, jadi sebenarnya kita punya sejarah, alam kita berpotensi, ya. Nah, itulah yang mendorong anak saya juga mau kembali ke kampung ini. Ya, coba nanti pelan-pelan menggerakkan orang muda di sini, ya. Nah, coba mungkin peternakan, pertanian, tapi kira-kira ini masih konsep ya, karena dia tidak mau bekerja sendiri, harus dengan lingkungan ya. Nah, ini semacam UKM lah. Ya. Nama saya Ricardo Sihombing ya. Saya anak kedua dari keluarga saya. Saya ada background sarjana teknik kimia. Teknik kimia. Ya, memang sudah disebutkan sama Bapak tadi. Ada yang mendorong saya untuk kembali ke kampung ini. Dan tentu memang dari awal sudah lama memang dari dasar saya nggak suka kerja sama orang lain. Memang itu sudah saya akui, memang begitu. Saya mau coba lah, masa saya seperti sudah saya lihat lah Bapak 27 tahun jadi karyawan kan, masa saya nanti begini masa depan saya, begitulah. Betul. Ya gitulah. Dan tentu saya juga mendapat spirit yang sama dari bapak saya, ingin kembali ke kampung dan mengembangkan kampung ini. Cuman dengan ya ekspertis saya dari bidang teknik kimia, ya saya mencari peluang lah yang ada di kampung ini. Sebelum kita membahas apa rencana selanjutnya ya, apa sih yang terlintas di benak atau di pikiran, dan apa sih motivasinya harus ke sini sih? Kenapa sih nggak menuangkannya di tempat sana yang lebih maju lagi seperti itu? Ya, yang jelas yang pertama ini kampung saya lah. Itu sudah pastilah. Jadi namanya ya kenapa ya ini saya lihat ya ini milik saya lah, macam gitulah. Ya, saya bilang terus terang saja ini diteruskan ke saya. Ya masa saya biarkan saja. Nah, itulah karena Samosir ini ada potensi ya, dari luar mereka berdatangan, ya semakin itulah terdesaklah kita ini. Ya tentu ya ada dorongan lah dari saya mau kembali ke kampung ini. Memang ada di situ. Ya inilah ada lahan, ya kenapa tidak dipakai gitu? Ya betul. Kalau bisa dituangkan di sini, kenapa harus yang maju ya dimajukan ya? Betul. Oke, jadi mengenai tempat ini,
kedepannya rencananya apa yang akan dipadukan ke tempat ini selain hanya sebagai homestay gitu? Oh ya, ini masih ya pikiran, masih draft saja lah istilahnya, masih konsep apa kasaran saja. Saya ada rencana sama Bapak mau mengembangkan peternakan lele. Lele. Apakah hanya lele saja? Ada juga dari sapi, lalu ayam juga bisa ya. Ya memang kami memilih yang tadi itu bukan sembarangan juga, karena kami lihat ini tidak berjalan sendiri-sendiri, jadi saling berkaitan semua. Jadi dari sapi ini ada kaitan dengan lele, lalu dari lele ini juga bisa ke ayam atau bagaimana lah, ada kaitannya di situ. Dan juga karena dari ternak ini ada pupuk ya, pupuk. Karena kita tahu sekarang ini orang semua pupuk kimia, dan pupuk kimia itu jangka panjang merusak tanah, ya, merusak tanah. Jadi sebenarnya sudah kita lihat lah, memang sudah. Jadi dengan ini kami memang ada konsep ramah lingkungan ya, ramah lingkungan ya. Jadi ada peternakan nanti menjadi memperbaiki struktur tanah di sini ya. Oke. Jadi kenapa harus tempat ini yang dipilih untuk membuat tempat ini, dan rencana draft tadi seperti peternakan tadi? Kenapa enggak dekat ke saluran air seperti itu yang mudah dijangkau masyarakat mungkin seperti itu? Ini kan dulu ya, akses ke atas kan bisa saja susah ya, akses ke sini bisa saja susah. Kenapa tidak ke akses yang lebih gampang dilalui orang seperti itu? Mungkin kita buat dulu ini macam sentralnya. Jadi nanti macam pusat pelatihannya lah di sini ya. Jadi kita latih nanti orang-orang muda ya, karena kami bukan mau semata-mata untuk mencari duit, tapi tadi mengembangkan orang muda ya. Jadi nanti ke depannya kalau ada orang-orang muda itu berminat ya, menjadi satu jaringan ya. Jaringan mereka punya usaha di sana sini ya. Nah, tapi di sini menjadi semacam pusat pelatihannya lah ya. Pusat pelatihan. Kira-kira begitulah ya. Kira-kira begitu. Oke. Tadi kita sudah membahas rencana kedepannya, konsep kedepannya seperti apa ya kan. Jadi untuk tempat ini ya, kita bicara ke homestay dulu ya. Apa saja kelengkapan yang sudah ada di dalamnya? Untuk saat ini memang masih sederhana ya. Untuk furniturnya masih belum kami siapkan. Sedang disiapkan. Hanya ya terlanjur langsung viral begitulah. Ya, saya sendiri pun kaget juga. Dari fisiknya ini sudah selesai, hanya mengisi sedikit lagi di dalam. Tinggal mengisi furniturnya aja. Kami dari awal sudah punya konsep toilet kita harus bagus. Ya, betul. Toilet. Nanti silakan dilihat nanti ya. Jadi tidak hanya luarnya bagus, tapi belakangnya pun bagus ya. Ya, bagian paling tanda kutip kotor pun tempat yang sangat bagus kita coba. Karena apa? Itu semacam juga pembudayaan ya, pembudayaan ya. Itu memperlihatkan kualitas dari tempat ini ya. Ya, jadi walaupun ini di kampung-kampung, tapi toiletnya tidak kalah dengan bintang 3 kurasa ya. Kira-kira luas lahan untuk membentuk tempat ini ada berapa ukurannya? Kira-kira 5.000 meter persegi. 5.000 meter persegi ya. Dan homestay-nya ini masih ditambahkan kah, atau cukup hanya segini jumlahnya? Untuk saat ini segini lah. Itu di mana Otong? Itu masih urusan di mana Bang nih? Ke depannya ya. Karena ada villa nanti di bawah. Ada villa ya? Ada villa ya. Iya, ada dua kan, turun. Sama rumah tinggal, ini villa. Juga rumah kayu. Semua ornamen kayu. Apakah akan ada biaya masuk atau kontribusi masuk ke dalam? Kan sekarang kan lagi zamannya foto ke suatu tempat, bahkan ke hotel saja untuk berfoto, bukan untuk menginap.
Jadi kalau misalnya kalau kita masuk ke tempat wisata, apakah akan ada kontribusi masuk ke dalam seperti itu? Baik, saya jawab. Memang ada biaya kebersihan ya, biaya Dan kebersihan parkir. dan Termasuk parkir. Nah, itu saya sebut jumlahnya Boleh? hanya Rp5.000. Kasih air minum, aqua, free parkir. Free parking. Murah tau? Iya, murah. Iya, betul. Dan berfoto Bebas boleh, ya, bebas. free. Iya, dan pakai tempat ini ya. Iya, free. Ya. Dan bisa duduk berapa Bisa lama dulu, pun. bisa ngomong-ngomong sini, mau diskusi, pacaran pun boleh ya. Asal putar-putar bulat gitu. Mungkin untuk saat ini sudah berapa unit yang sudah ini ya selesai? Kalau rumah lumbung, ini namanya rumah lumbung Oh, ya. rumah lumbung iya. ya. Biar nanti Ya. ditanya hanya sekedar homestay, tapi bisa kita kasih tahu bahwa ini rumah lumbung. Namanya rumah lumbung Iya. ya. 6 unit sudah 6 unit selesai ya. Untuk saat ini sudah ada yang menginap atau sudah ini? Keluarga menginap, tapi belum dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum ya. Belum. Tapi keluarga sudah. Rencananya kapan dibuka untuk umum? Kita siapkan dulu, sebenarnya kita harus siapkan dulu perangkat lunaknya ya. Oh, iya. Nah, artinya informasi ini kan. Nah, jadi supaya orang tahu seperti yang saya terangkan tadi secara komprehensif Iya. apa ini ya. Nah, tentu itu harus ada ini bahan ini mungkin diringkas lagi yang masuk Instagram, Facebook dan sebagainya ya. Nah, jadi itu masih butuh waktu lah ya, Karena mungkin masih banyak yang mau ditata ya. masih mungkin 3 bulan lagi lah kira-kira begitulah ya. Apa harapan kedepannya untuk tempat ini? Ya, kembali ke tadi misinya tempat ini ya, harapan kami tempat ini menjadi orang datang ke Samosir menemukan makna, ya, ada makna alam dan makna budaya kita. Ya, seperti orang ke Bali, dilihatnya budaya Bali, wah, nah, dia mengagumi budaya Bali. Nah, orang pun datang ke sini mengagumi budaya Batak itu bagus ya kan. Jadi tentu itu sebagai tidak hanya orang Toba bisa menghargai itu, tapi sebagai manusia, oh ya, karena sama saja semuanya kan, karena kebetulan punya Batak Toba. Nah, ya harapan kita ya orang dari datang ke sini ke Samosir ini ada satu pesan spiritual, itulah kira-kira begitulah ya intinya lah ya, spiritual, kultural ya. Apakah Bapak pernah berpikir kalau Bapak itu akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola tempat ini? Bekerja sama itu bisa saja ya, bisa saja ya. Nah, kalau pemerintah mendukung misi tadi, ya mendukung misi tadi, ya itu karena ini pekerjaan besar semuanya ya. Misi tadi kan bukan hanya kepentingan kami pribadi ya kan. Ini kan kepentingan semuanya, ini alam ini dan budaya ini aset pemerintah ini semuanya kan. Cuma saya aware ya, sadar saya bahwa ada harta terpendam yang tersembunyi yang tidak diceritakan ya kan ya. Sebenarnya bagus sekali kalau pemerintah nanti Bekerja sama ya, sangat bagus ya, supaya betul-betul misi tadi terangkat ya, betul-betul, karena kekayaan kita ini luar biasa, kekayaan alam dan kekayaan budaya ya, dan cara mengangkatnya kita gali akarnya, kita gali akarnya. Nah, itulah ya. Ya sangat bagus, saya sangat berharap ya, sangat berharap bekerjasama dengan pemerintah sangat berharap supaya misi ini menjadi kebanggaan kita bersama ya. Oke. Walaupun sebenarnya kami tahu ya, sebenarnya bukan itu konsepnya, bukan itu ya, bukan, orang salah kaprah ya, salah kaprah, tapi nggak apa-apa, nanti jadi penasaran kan dengan datang dari Green TV ini ya, orang ternyata ada lagi yang lebih dalam lagi kan. Ya. Bukan hanya sampai di situ. Bukan hanya sampai di situ ya. Betul. Tapi nggak apa-apa, itulah proses namanya ya. Proses namanya. Jadi kita biarkan aja ya. Jadi kayak kita tahu dari awal, wah, sebenarnya bukan itu ya. Bukan di situ saja ya. Ada satu. Jadi saya senang sekali kedatangan Lae dan itu ya. Ya, mudah-mudahan ini awal ya, memperkenalkan misi ya. Dan
sekarang sudah jelas. Saya kira ini bukan kepentingan kami saja pribadi, tapi ini kepentingan kita bersama ya. Kita bersama ya. Tentu harus usaha kita bersama juga. Iya, betul. Iya, harus usaha bersama-sama ya. Nah, karena apalagi kita mau bersaing dengan dunia sekarang ini kan. Iya. Ini sekarang dan Samosir ini di teropong dunia sekarang ini ada peluang di sini kan. Nah, makanya harus sama-sama kita membangunnya ya. Ya. Oke. Barangkali kita bisa melihat Pak kondisi rumah homestay ini, rumah lumbung ini, misalnya. Ya, silakan. Kita bisa lihat kondisi furniturnya apa saja, ya, dan toiletnya apa aja. Toiletnya ya toiletnya tadi juga itu punya misi juga ya. Iya. Tidak kalah ya. Tidak kalah. Bagaimana tempatnya? Sangat unik ya. Kita lihat ke dalam. Tempatnya minimalis tapi gimana ya? Nyaman ya. Oke, untuk kita lihat seperti ini dulu ya. Cara game kita sangat sederhana, tapi mungkin kalau tidur di sini, nyenyak ya. Oke. Kita lihat ya, sahabat Green Berita. Oke, sebelum kita ke belakang ya, masih ada penambahan fasilitas enggak untuk ruangan ini? Baik, ini masih sangat-sangat akan ada nanti spring bed, Ya. segala perlengkapannya lah masih akan ada. Oke, berarti ini masih hanya namanya juga masih proses ya, masih proses. Betul. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya mungkin Ibu. Oh, Silakan. Itu kita buat untuk geser untuk menghemat tempat. oh iya betul. iya. Oke. Inilah keadaannya. Karena untuk saya kamar mandi itu sangat vital. Nah, airnya memang ada, lengkap dengan inilah. Jadi antara kamar mandi dan kamar tidur itu privasi terjaga. Betul. Ya. Oke Bu, ini kan bahannya kan serba kayu semua kan Bu. Jadi kalau boleh tahu ini nama bahan kayu bahannya ini apa ya Bu? Dan didatangkan dari mana? Oh, baik. Kalau yang ini namanya kayu puspa, kayu seru. Ini peranti. Ini juga bahan peranti, tapi namanya ini plafon lamber siring. Nah, ini buatan pabrik. Ya. Nah, lamber siring ini didatangkan dari Padang dan kayu ini semua dari Palembang, Tanjung Batu. Juga sih. Ya. Berarti Sumatera Selatan. beda-beda jenis kayunya ya? Betul. Oh, beda-beda ya. Untuk Berarti tiangnya itu wajib kayu puspa. kalau sesuai ya. Jadi buat sahabat yang mungkin penasaran ya, bahannya ini didatangkan dari luar, bukan dari Samosir. Karena ya bahan-bahannya harus memang kita pikirkan detailnya, secara detailnya kan. Ini bertahan sampai kapan seperti itu. Dan kita perhatikan juga kualitasnya sampai kapan. Jadi memang sejuk ya Kak. Oke, dan buat sahabat Glenn mungkin ada yang penasaran tadi ya, semoga rasa penasarannya inilah untuk sementara tempat ini, dan kedepannya pasti akan ditambahin fasilitasnya lebih diindahkan lagi yang pastinya. Ya, dengan tempat ini saya terinspirasi untuk menginap dulu di Iya ya. betul, saya juga berpikiran seperti itu Iya, tadi. saya sudah atur rencana ini. udah rancang ya. Iya. Ikuti terus video kami untuk mengetahui informasi menarik mengenai Samosir. Saya Angga Sagala Saya Sandri Sitanggang. melaporkan untuk Green Berita TV.